Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian mari kita teruskan upaya kita untuk beristiqomah dalam mengaji ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemudahan atas upaya kecil ini. Mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan yakni surah Al-A'la ayat 14 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh sukses. Aflah kita tentang maknanya berapa. Orang yang mensucikan diri, yang mensucikan diri di situ kemarin kita amanai dua hal, yaitu lahiriah dan batiniyah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabin itu berarti tazkiyatun nafsi, mensucikan diri dari sisi batiniyah. Al-mutatahhirin berarti mensucikan dari sisi lahiriah, thaharah. Jadi makna tazakka itu adalah mensucikan diri dari dua hal itu, orang yang mensucikan lahiriah dan juga batiniyah. Kemarin sempat kita tip tentang membiasakan berwudu. Jadi salah satu yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di akhirat ketika tidak ada perlindungan lain adalah al-mutawaddi'u bil makan. Orang yang dia berwudu situasi yang dia tidak suka berwudu, ngantuk, kondisi dingin, kondisi enaknya tidur tapi dia dipaksa bangun dan berwudu. Ini al-mutawaddi'u bil makan. Ini makna yang lebih tinggi dibanding itu adalah kesucian hati.
Tetapi kedua-duanya itu punya imbal balik. Itu berjalan beriring. Karena antara jiwa dan raga itu selalu ada koneksi. Kondisi jiwa seseorang itu juga berjalan raga seseorang. Ketika seseorang itu sedih, bisa jadi efeknya adalah kepada badan dia. Ada orang yang dia agak stres sedikit, asam lambungnya meningkat. Asam lambung meningkat itu respon raga. Tetapi stres itu adalah tentu dari jadi memang antara jiwa dengan raga kita itu ada hubungan timbal. Maka kalau perintah kita diminta untuk menjadikan lahiriah itu digandengkan, yaitu memang karena orang yang terbiasa lain dia terjaga kesucian badannya, fisiknya, Allah juga akan terjaga dari sisi kesucian hati. Nah, ketika dia melakukan maksiat, dia kondisi sudah suci tanpa hadas, itu mungkin terjaga. Insya Allah itu banyak faedah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang beruntung lagi atau yang sukses lagi adalah orang yang selalu berzikir, hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia terkoneksi batiniahnya dan dia juga mengendalikan syukur. Ada yang tazakka itu diartikan dengan mengembangkan diri. Karena zakat itu secara bahasa maknanya adalah berkembang. An-numuwah. Salah satu makna kebahasaan dari zakat itu adalah berkembang. Maka ada yang maknai qad aflaha man itu beruntung orang yang dia mampu mengembangkan diri. Tapi ingat kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya itu, kemampuan kita mengembangkan diri itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tetapi juga karena di situ ada wallazi qaddara fahada. Allah yang menentukan kadar kapasitas potensi kita masing-masing, tetapi Allah juga yang membimbing. Jadi kemampuan kita mengembangkan diri itu juga jadi kalau bukan karena Allah yang mengembangkan. Pentingnya koneksi terus-menerus dengan Allah itu. Karena supaya kita ketika mengembangkan apapun yang kita miliki itu tidak salah jalan. Kita masih dalam koridor dari Allah yang membimbing. Wala karas marabbihi fasol. Tapi kalau tidak kita koneksikan dengan Allah yang akan membimbing kita syaitan. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkai fa inna syaitana qarina itu apa ya ayatnya itu. Tapi ada ya dia. Jadi siapa yang dia lepaskan diri dia berzikir dari Allah, maka ya justru yang menjadi pembimbing dia adalah kita. Ini kaitannya dengan ayat ini. Kalau kita itu memang berniat mengembangkan diri dan kita mohon bimbingan kepada Allah yang mengembangkan diri kita itu ya Allah. Karena kita terus mengkoneksikan, maka setan tidak berperan dalam membimbing. Tapi kalau tidak, yang berperan membimbing kehidupan kita adalah setan. Nah itu setan itu pasti akan membelokkan kita dari siratul pahami atau kesan yang kita anggap dari ayat ini. Qad aflaha man tazakka dzakara asma rabbih fasalla. Saya tidak tahu apakah ini juga bisa dimaknai dalam konteks hubungan vertikal dan horizontal. Man tazakka, apakah itu bisa dimaknai dengan melakukan hubungan secara horizontal berzakat, sedangkan wadakara asma rabbih fasalla itu melakukan hubungan secara vertikal dengan zikir dan syukur. Ini kalau dikaitkan dengan
hadis ya, wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa kasrati sholati wal alam. Jalinlah hubungan dengan Tuhan itu dengan berbanyak zikir, sedangkan dengan berbanyak sirri wal alam. Ini apakah dua ayat ini bisa kita maknai dalam konteks hubungan vertikal dan horizontal juga. Jadi memang kesan kebahasaan dari ayat kita bisa tangkap berbagai hal. Bisa bermakna mensucikan, mengembangkan, itu juga dalam konteks hubungan secara horizontal kita menunaikan zakat. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dalam konteksnya hubungan vertikal kita. Dan ini juga kalau kita kaitkan dengan kemampuan kita berpikir juga karena bimbingan Allah, juga karena pertolongan Allah. Kemampuan kita berpikir itu juga karena pertolongan Allah. Memang rasanya tidak ada amaliyah ibadah maupun amaliyah yang bersifat keduniaan itu tanpa bimbingan Allah. Sampai amaliyah kita beri saja itu bisa terjadi karena ada pertolongan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kamu semua lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum. Padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih baik. Kita baca penjelasan dari Prof. ini. Sayangnya banyak yang lebih tertarik dan mendahulukan kenikmatan yang cepat dirasakan, yaitu keduniaan, yang berlaku sesaat dan sering menipu daripada mendapatkan kenikmatan. Bahkan banyak yang larut dalam kegemaran menumpuk harta tanpa dimanfaatkan di jalan. Dengan mengikuti hidayah Allah, seseorang dapat menemukan dua keuntungan. Kenikmatan dunia karena hidupnya di bawah Allah, dan kenikmatan akhirat karena Allah membalas amal dan ketaatannya dengan ridho dan ampun. Kenikmatan akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Di sana dipertemukan dengan seluruh anggota keluarganya yang imannya terbina dengan baik. Kembali mengingatkan supaya kita berpikir waktu. Kita berpikir memilih yang terbaik di antara dua pilihan. Orang yang berpikir waras, berpikir sehat, pasti dia akan memilih sesuatu yang menyelamatkan daripada yang menyengsara. Tetapi seringkali itu karena godaan atau karena kita ingin merasakan satu kenikmatan yang sifatnya itu setia. Itu kita lupa dengan kenikmatan yang jauh lebih nikmat kalau nanti kita mendapatkannya itu setelah melalui proses menahan diri dan seterusnya. Jadi bal tu'thirunal hayatad dunya. Di konteksnya tentu bukan hanya soal harta. Semua bentuk kenikmatan duniawi yang belum saatnya kita nikmati saat ini, ketika kita tergesa-gesa untuk menikmatinya, maka itu nanti pasti akan menjadi penyesalan. Apapun. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih. Tapi ini jangan seringkali diplesetkan adanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, katanya yang terlambat lebih baik daripada yang datang awal. Kan nggak boleh itu diplesetkan. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu maknanya terus kita maknai dalam konteks akhirat yang
al-hayatu ba'da kehidupan setelah. Nah, ini. Kemudian teruskan di sini. Inna hadza la fi syuhufil ula. Peringatan ini juga ada pada lembaran-lembaran kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran kitabnya Ibrahim dan Musa. Artinya, semua agama itu sebenarnya mengajarkan hal yang sama. Ada keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Bahwa kehidupan abadi setelah kematian itu diajarkan semua agama. Ini kamu coba tanya sekarang agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu, Buddha, itu mereka juga mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Dan mereka juga mengatakan bahwa kehidupan nanti itu lebih baik daripada kehidupan sekarang, lebih abadi. Hanya konteks bimbingannya kan berbeda-beda. Mungkin juga karena faktor-faktor penyimpangan ajaran yang sudah berlangsung menjadi sedikit demi sedikit terbelokkan. Tetapi Quran tegas dan Quran selamanya tidak akan pernah terbelokkan, tidak akan pernah diubah. Mujizatul Quran, ijazul Quran itu akan selamanya tidak akan pernah bisa diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Jadi peringatan ini bersifat abadi. Sejak zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu itu juga punya peringatan yang sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita baca di penjelasan ini 18. Peringatan seperti ini sudah disampaikan sejak dahulu melalui para rasul sebagai wujud rahmat Allah kepada manusia. Tetapi manusia sangat mudah tergoyah dan terpesona oleh keinginan yang kecil. Peringatan seperti ini telah disampaikan oleh para rasul sejak dahulu sehingga manusia tidak dapat lagi mengelak keputusan Allah dengan alasan tidak mengetahui peringatan tersebut. Tuntunan dan peringatan itu telah disampaikan, telah dibakukan dalam kitab-kitab suci yang diberikan kepada Ibrahim dan kembali menegaskan saja bahwa ini bukan ajaran baru. Bukan hal baru bahwa kalau penegasan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Bahwa isi Quran mulai dari qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Mereka juga mengajarkan hal yang sama. Ini bukan hal yang tapi ditegaskan kembali oleh Al-Quran. Karena salah satu fungsi Quran itu kan memang untuk memberikan penguatan terhadap ajaran-ajaran terdahulu. Isi Quran juga merangkum dari ajaran-ajaran terdahulu. Saya kira beberapa kesan dari ayat yang tadi 14 sampai. Sekarang kita lihat pada kotak yang perlu diperhatikan. Surat itu kan ada penjelasan atau ada penegasan di dalam kotak. Bertasbih dan berzikir membawa hati lentur menerima tuntunan. Jadi dalam situasi apa ketika kita berkoneksi,
wa dzakara isma rabbih fasholla. Konon ada yang mengartikan, ada yang juga secara kebahasaan, sholat itu kan dekat dengan kata sila. Sholatun itu dekat dengan kata sila. Dalam bahasa Arab itu kedekatan lafaz itu mengandung kedekatan makna. Maka sholat itu juga makna utamanya adalah membangun koneksi terus-menerus kita dengan Allah. Supaya jeda antara kita tidak terkoneksi dengan terkoneksinya itu tidak terlalu lama. Maka di antara sholat-sholat fardu itu biasanya ada sholat sunat. Kalau jedanya lama, di sini di tengahnya ada sholat sunat yang dianjurkan. Misalnya antara subuh dengan zuhur. Dengan jedanya kurang lebih 6 jam. Tetapi di antara itu kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha. Di antara isya sampai dengan subuh itu jedanya lama. Nah, di situ dianjurkan ada sholat. Tetapi yang jedanya pendek antara asar, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, itu tidak dianjurkan atau tidak ada sholat antara di situ. Antara maghrib dengan isya juga pendek. Kalaupun ditambahkan sholat awwabin itu karena memang waktunya sudah banyak longgar. Tapi pada hari-hari atau waktu-waktu yang kemungkinan seorang itu akan tersibukkan dengan aktivitas duniawinya, nah itu ada syariat supaya kita terkoneksi dengan Allah. Di waktu yang paling rentan itu waktu antara pagi sampai dengan siang. Kurang lagi sibuk-sibuknya bekerja. Tapi diminta untuk menyempatkan diri meskipun berkat koneksi dengan maka supaya koneksi kita tidak terputus sehingga bimbingan Allah itu akan terus terasa. Ini saya pernah berimajinasi. Itu kalau kalian pernah naik pernah lihat bom kar itu. Karena ada antena yang nyambung ke atas dia. Itu kan bisa sambung karena ada antena yang bergerak gitu kan. Kalau itu diputus arusnya kan nggak bergerak lagi. Nah, jadi nggak tahu apakah imajinasinya itu tepat atau tidak. Cuman saya sempat berimajinasi bahwa kita itu karena ada koneksi dengan Allah. Dan yang kedua, jadikan hati nurani sebagai pelita hidup dengan membina iman dan amal soleh. Ini juga menerjemahkan bahwa pembimbing kita, hidayah kita itu internal dan eksternal. Eksternalnya adalah nasihat-nasihat, ajaran yang kita terima, Quran yang kita baca, itu eksternal. Pendidikan itu bimbingan yang bersifat eksternal. Tetapi yang dari sisi internal, itu nurani kita sendiri itu bagi pembimbing internal. Dan nurani yang terasah, yang terbersih, itu akan berkata jernih, suaranya nyaring kita dengar, sehingga kita bisa mengikuti tidak salah arah. Tetapi kalau nurani kita sering ditutup, sering kita melakukan perbuatan yang membuat nurani tadi menjadi tidak terdengar lagi. Misalnya nur aini, ini adalah nur aini, nur cahaya, nurani. Hati nurani itu, nuraninya itu enggak enggak berfungsi lagi, maka yang terjadi kita bisa salah. Yang ketiga, perlu diperhatikan dari surat tadi. Cintailah dunia sebagai sarana mengabdi dan mendekat kepada Allah. Ini memang hendaknya kita menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita yang bersifat keduniaan. Dunia ini, apakah nanti berupa harta,
sekarang berarti kekuatan fisik dan seterusnya, itu kan potensi yang saat ini kita miliki. Itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan beliau sambung dengan sebuah hadis. Dua kenikmatan yang mengecoh banyak orang. Kesehatan dan kosongnya dunia. Dua kegiatan yang sering menipu. Ni'matani maghbunun ya. Ihi makasirun dan nasi. Nasihatu wal farah. Sehat dan farah. Dan waktu-waktu seringkali nikmat yang terlalaikan. Yang nikmat yang tidak terasakan. Padahal dua itu kenikmatan besar. Berikutnya ada beliau kutipkan juga seperti penutup hadis penutup dari lembar itu. Sahil bin Sa'ad meriwayatkan hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berusaha pagi dan sore dalam menegakkan kalimat Allah pada diri dan masyarakat lebih berharga daripada dunia dengan segala isi. Hadis riwayat Bukhari. Berusaha pagi dan sore dalam menegakkan kalimat Allah pada diri dan masyarakat lebih berharga dunia dan segala isi. Yang mudah-mudahan apa yang kita baca setiap pagi ini menjadi bagian dari upaya kita menegakkan kalimat Allah. Supaya teradat, supaya ajaran saya juga terinspirasi. Kalau kita yang bisa membaca kitab suci itu tidak mau membacakan kepada orang lain, itu nanti yang akan terbaca oleh orang lain itu pasti bukan kitab suci. Yang akan membimbing dia nanti juga bukan. Maka khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya semampu saya membaca ini, coba memahami maknanya, menangkap makna dengan sangat terbatas. Tentu pasti kalau kamu merasakan apa yang saya sampaikan jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh memang ahlinya. Katakanlah kalau Prof. Syihab dia menyampaikan ayat dalam, tetapi la yudraku kullu la yudraku kullu. Meskipun saya mungkin tidak bisa menjelaskan dengan sangat kompleks, hanya sekedarnya apa yang saya sampaikan juga mungkin terulang-ulang, terdengar lagi, karena mungkin ilmunya hanya itu. Tapi mudah-mudahan ya ini menjadi bagian dari upaya kita bisa menangkap pesan dari itu. Aisyah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, dia juga rindu berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, dia Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Jadi berbahagialah kalau ada orang yang sempat merasakan dirinya itu rindu melakukan sholat. Jadi ada suasana ketika kita itu pengen sholat itu senang gitu ya. Ada tiba masuk waktu sholat itu rasanya senang. Meskipun itu sulit. Karena itu harus terlatih gitu. Saya bertanya, bagaimana rasa ingin lari dari mati? Kita semua tidak senang kematian. Ini Aisyah ini kan salah satu tipologi dari istri Rasulullah yang kritis. Jadi ketika diberikan sabda orang yang rindu berjumpa dengan Allah, itu Allah pun rindu berjumpa dengannya. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Nah, kemudian ini istri Rasulullah Aisyah bertanya, kalau kematian gimana? Padahal banyak orang tidak suka dengan kematian. Sementara kematian itu berjumpa dengan Allah. Rasul jawab begini, tidak semestinya demikian.
Seorang mukmin yang telah dijanjikan rahmat Allah, ridho dan surganya, pasti ingin bertemu dengan Tuhan. Dan Allah ingin juga bertemu dengannya. Sedang yang kafir karena dijanjikan siksa, ia tidak mau bertemu dengan Allah dan dia juga tidak ingin bertemu. Jadi memang semestinya kita semua memang dalam posisi siap. Meskipun ini berat. Jadi ini ideal time yang harus kita sampaikan, harus kita renungi bahwa bertemu dengan Allah itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Ini yang kemudian bisa dipahami secara salah. Apa itu? Teroris itu kan seakan karena dia terdoktrin, dia rindu bertemu dengan Allah, dia mati dengan cara mengebomkan itu pun enggak merasa salah, bahkan itu merasa jihad, ya dia akan bertemu dengan Allah. Ini harus kita maknai secara positif, jangan sampai kemudian rindu bertemu dengan Allah itu atau kesiapan mati bertemu dengan Allah itu karena suka dengan Allah, rindunya tadi itu kemudian dimaknai dengan cara. Oke, saya kira ini beberapa hal yang dari kristalisasi dari surah Al-Alaq kita bahas semuanya dan ditambahkan setiap lembaran kosong dengan hadis atau hikmah yang bisa menjadi penguat dari isi ayat. Saya kira itu dulu yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri bersama dengan alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.